Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan kami Liputan Green Leaders Indonesia. Seperti biasa kami akan menyajikan informasi mengenai situasi terkini lingkungan hidup dari berbagai daerah di Indonesia. Langit kota Jakarta tidak lagi berwarna biru. Masyarakat dari kalangan keluarga muda khawatir akan mempengaruhi tumbuh kembang anak-anaknya. Tidak hanya itu, situasi ini juga mendapat tanggapan dari tokoh pejuang perempuan dan aktivis lingkungan. Setiap pulang kerja maupun berangkat kerja, saya selalu menggunakan transportasi umum di DKI Jakarta. Kondisi lingkungan yang sering saya lewati membuat saya kadang-kadang khawatir. Bagaimana anak saya menghirup udara di DKI Jakarta. Saya melihat sinar matahari yang redup ketika melihat langit, ketika malam sudah larut malam pulang, saya melihat bintang yang tidak nampak di langit Jakarta. Tentu rasanya sebagai orang tua dan sebagai keluarga muda khawatir akan kondisi udara di Jakarta. Iya, masalah pencemaran udara Jakarta ini tuh membawa dampak buruk sama perempuan ini banyak sekali. Perempuan itu bisa menderita berbagai penyakit seperti paru-paru, dan karena penyakit-penyakit itu perempuan juga bisa mengalami masalah-masalah sosial lainnya sampai masalah ekonomi. Perempuan bisa dihilangkan pekerjaannya karena alasan ekonomi tersebut, dan akhirnya perempuan jadi kelompok yang paling marginal dan paling rentan dengan adanya pencemaran udara Jakarta ini. Sekarang solusinya adalah kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, serta dapat didukung dari sisi pemerintah untuk memberikan regulasi yang dapat menekan jumlah kendaraan di Jabodetabek, memperbesar pajak kendaraan pribadi, dan sebagainya. Kendaraan umum harus dioptimalkan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau harus mulai dioptimalkan dan bukan hanya menjadi persyaratan formalitas saja. Kita harus menggunakan energi bahan bakar terbarukan dan juga menerapkan net zero emission. Setelah mendengarkan tanggapan masyarakat, kini saya sudah bersama Pemda dan ahli kesehatan untuk menanggapi situasi yang dialami warga setempat. Menurunkan emisi kan juga bukan hal yang instan. Kebijakan juga sudah kami upayakan. Uji emisi sudah digaungkan, jadi kendaraan yang berumur lebih dari 10 tahun atau yang tidak lolos uji emisi, itu kami tidak beri izin untuk beroperasi gitu. Terus penetapan ganjil genap juga sudah, peningkatan tarif parkir juga sudah, dan sedang kami upayakan juga untuk percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki agar masyarakat nyaman dalam berjalan kaki. Baik, terima kasih Bu Fahrani. Kita beralih ke Dr. Sofi untuk memberikan tanggapan dari perspektif kesehatan. Silakan Dr. Sofi. Betul, jadi kelompok yang paling beresiko sebenarnya adalah kelompok masyarakat pada usia anak-anak. Karena mereka sensitif, terutama yang memang memiliki penyakit bawaan seperti asma. Kemudian penelitian juga membuktikan bahwa yang tempat tinggalnya berada di dekat jalan raya itu juga beresiko asma lebih tinggi, begitu. Kita tahu bahwa polusi udara di Jakarta ini disebabkan beberapa faktor, seperti contohnya industri, transportasi, dan pembakaran sampah. Contohnya juga mengenai pembakaran sampah ini kan kebanyakan dibakar. Padahal kita tahu bahwa sampah itu ketika dibakar, itu akan menyebabkan gas monoksida, membawa penyakit dan merusak lapisan ozon. Dan akhirnya itu akan menyebabkan dampak kesehatan bagi manusia. Contohnya kanker dan katarak. Kita tahu di Indonesia sendiri bahwa usia dari 46 sampai 60 tahun itu berpengaruh menurun pada daya penglihatan. Nah, untuk ini sendiri juga akan mempengaruhi kinerja dari BPJS Kesehatan. Saya tekankan bahwa kita harus mengubah perilaku hidup kita. Perilaku masyarakat sendiri, kita tidak boleh mengubah perubahan iklim ini menjadi semakin buruk. Baik pemirsa, demikian informasi terkini situasi DKI Jakarta. Dari studio Green Leaders Indonesia, kami mengabarkan.